Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya Ramadhani Paro akan melakukan praktikum uji kualitatif lipid. Praktikum ini terdiri dari 3 uji coba, yaitu pertama uji kelarutan, kemudian uji emulsi, selanjutnya yang terakhir uji ketidakjenuhan. Di sini saya menggunakan bahan yaitu margarin sebagai sampelnya. Oke, kita lanjut saja ke uji pertama. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan uji lipid, yang mana di sini sudah ada bahan-bahannya. Yang pertama ada margarin, bensin, air putih biasa. Di sini ada betadin, telur, kemudian ada cuka, baking soda, dan ada alkohol. Juga di sini saya ada wadahnya, yaitu gelas untuk wadahnya. Oke, kita lanjut mulai saja praktikumnya. Oke, di sini sudah ada 3 buah gelas. Ini berisi air. Ini air. Ada bensin. Di sini ada alkohol. Ini sudah saya masukkan dengan margarin dalamnya. Kita bisa lihat margarin tidak larut dalam air, kemudian dia larut dalam bensin, dan tidak larut dalam alkohol. Dan ini dalam suhu biasa, tidak suhu dingin ataupun suhu panas, ataupun suhu ruangan. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada seperti tadi, ada air, ini tapi air dingin, kemudian bensin dingin, dan juga alkohol dingin. Ini semuanya dingin ya. Dari kita di sini kita akan melihat apakah mentega lipid akan larut dalam yang bersuhu dingin. Dalam air sama saja tidak larut, kemudian dalam bensin larut dia, kemudian dalam alkohol dia sedikit larut, tapi nggak terlalu ngaruh sih, jadi cuma larut dikit aja. Oke, kita lanjutkan ke ini yang dalam suhu dingin ya, lanjut dalam suhu panas. Oke, selanjutnya ini dalam suhu panas. Di sini ini air dalam suhu panas, dan ini alkohol dalam suhu panas. Ini panasnya nggak terlalu panas banget ya, jadi masih bisa di dalam gelas ini. Karena kalau panas banget ya gelasnya bakal rusak. Jadi ini nggak terlalu panas banget. Dan kita lihat di sini kalau margarina sedikit, tapi nggak terlalu banyak sih, agak ini tapi sepertinya tidak ada ya, margarinnya tidak larut. Kemudian di sini sama juga, margarinnya tidak larut dalam alkohol panas. Oke, jadi dalam dari praktikum uji coba ini dapat disimpulkan kalau lemak atau di sini pakai blue band, pakai margarin, dia tidak larut dalam pelarut polar seperti alkohol dan air, walaupun suhunya berbeda, tapi dia dapat larut di dalam pelarut non polar seperti bensin. Oke, mungkin itu yang ininya uji larutan, dan akan lanjut ke uji emulsi. Terima kasih. Selanjutnya adalah uji emulsi. Di sini yang pertama ada putih telur, kemudian cuka dalam suhu stabil ya, bukan suhu dingin atau panas. Ada sabun, kemudian ada baking soda larutan. Oke, kita akan lanjut ke praktikumnya, yaitu untuk membuat ini dengan emulsi, apakah membentuk emulsi dengan lipid. Oke, selanjutnya setelah dikasih mentega, maka kita lihat sini kalau dengan putih telur dia membentuk emulsi. Yang mana karena putih telur di sini termasuk dalam emulgator.
dan dia emulsinya stabil. Selanjutnya dengan cuka, dia tidak membentuk emulsi karena cuka ini hampir sama seperti air, dia tidak dapat bereaksi dengan yang namanya lipid karena dia pelarut polar. Selanjutnya dengan air sabun, dia membentuk emulsi yang stabil karena sabun ini berperan sebagai emulgator dari air dan lipid, yaitu margarin. Kemudian selanjutnya di baking soda, dia tidak membentuk emulsi. Hal ini dikarenakan baking soda tidak dapat membuat emulsi dengan lipid. Emulsinya tidak stabil. Oke, kita lanjut ke yang suhu dingin. Oke, lanjut di suhu dingin. Di suhu dingin, ini adalah di suhu dingin ini adalah baking soda, dan dia tetap tidak membuat emulsi walaupun di suhu dingin. Dan cuka di suhu dingin dia juga tidak membuat emulsi, sama. Selanjutnya kita akan ke larutan yang panas, yaitu cuka panas dan juga baking soda panas. Oke, selanjutnya ini ada baking soda dan cuka, ini dalam keadaan panas dan dia tidak membentuk emulsi, tidak stabil emulsinya walaupun dia tidak dapat menyatu karena dia baking soda dengan lemak tidak bersatu. Selanjutnya dengan cuka, walaupun dengan suhu panas juga tidak dapat membentuk emulsi tidak stabil. Oke, dari situ kita sudah mengetahui kalau putih telur dan air sabun dapat membentuk emulsi yang stabil, sedangkan cuka dan baking soda tidak membentuk emulsi yang stabil. Oke, kita terakhir lanjut lagi ke uji kejenuhan. Oke, di sini ada uji ketidakjenuhan. Sudah ada betadin yang diencerkan, dan juga sudah ada lemak margarin. Oke, kita coba di sini bakal hilang. Di sini larutannya menghilang ya, ininya warnanya, dan sudah kita stopwatch waktunya menghilangnya, sudah saya rekam tadi. Kemudian kita coba lagi, taruh lagi. Nah, dari sini dapat kita buktikan bahwa kalau margarin itu termasuk tidak jenuh, karena betadin yang sudah diceritakan tadi menghilang dengan cepat. Hal ini membuktikan kalau margarin termasuk lemak tidak jenuh yang sangat kuat. Oke, mungkin itu saja dari praktikum hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahira Gania dari kelompok 11 praktikum biokimia. Nah, di sini saya akan melakukan percobaan uji kualitatif lipid. Nah, pada uji kualitatif lipid ini akan dilakukan 3 percobaan. Yang pertama ada uji kelarutan, lalu yang kedua ada uji emulsi, dan yang terakhir ada uji ketidakjenuhan. Nah, untuk tujuan percobaan ini, yang pertama adalah untuk mengidentifikasi sifat lipid, apakah dia termasuk polar atau non-polar. Lalu yang kedua untuk mengetahui terjadinya emulsi, dan yang terakhir adalah untuk mengidentifikasi sifat lipid, apakah dia itu termasuk lemak jenuh ataupun lemak tidak jenuh.
Untuk alat dan bahan, yang pertama ada gelas cup, lalu ada sendok, kemudian ada minyak VCO sebagai sampel, kemudian ada indikator berupa air, alkohol, bensin, enceran betadin, larutan sabun, putih telur, cuka, dan yang terakhir larutan baking soda. Baik, kita akan masuk ke percobaan pertama, yaitu uji kelarutan lipid. Nah, pada uji kelarutan lipid ini kita akan melihat bagaimana kelarutan sampel atau minyak VCO terhadap beberapa indikator. Nah, untuk indikatornya itu ada air, alkohol, dan bensin pada suhu ruang, lalu ada air dan alkohol pada suhu panas, dan ada juga air, alkohol, dan bensin pada suhu dingin. Nah, baik, di sini sudah ada indikatornya ya. Yang di barisan paling depan itu ada bensin dan bensin dingin. Lalu di barisan tengah ada air dingin, air panas, dan barisan terakhir ada alkohol dingin dan alkohol panas. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan minyak VCO sedikit ke dalam masing-masing indikator. Dapat kita lihat ya, ini pertama ada bensin biasa, tidak ada gumpalan di dalamnya, yang dapat menandakan bahwa minyak VCO ini larut ke dalam bensin. Lalu yang kedua, ini ada bensin dingin, sama, tidak ada gumpalan di dalamnya, yang berarti bahwa minyak VCO itu pun larut dalam bensin dingin. Lalu yang kedua ini adalah air dingin. Dapat kita lihat di sini nih, kok mungkin tidak terlihat jelas di kamera, tapi kalau dari saya sendiri ini kita dapat melihat ada gumpalan-gumpalan minyak. Baik, saya akan meneteskan lagi ya biar jelas. Nah, terlihat bahwa ada gumpalan minyak. Mereka tidak bersatu, dan berarti bahwa minyak VCO ini tidak larut ke dalam air dingin. Lalu kemudian ini ada air biasa. Nah, terlihat jelas ya di sini. Lalu pada air biasa ini juga terdapat gumpalan, yang menandakan bahwa minyak VCO ini tidak larut ke dalam air biasa. Pada air panas, nah ini terlihat jelas sekali ada gumpalan ya, ada gumpalan minyak. Ini dapat menandakan bahwa minyak VCO juga tidak larut pada air panas. Nah, masih terlihat gumpalannya. Baik, selanjutnya adalah alkohol dingin. Nah, di sini terlihat jelas sekali gumpalannya dibanding air tadi. Saya sudah mengaduknya, tapi masih ada gumpalan-gumpalan kecil, gumpalan-gumpalan minyak kecil pada alkohol. Kemudian setelah mengaduknya lagi, masih ada gumpalan kecil, yang berarti minyak ini tidak larut pada alkohol. Ini ada alkohol panas. Nah, sama di sini juga ada gumpalan minyak, yang menandakan bahwa dia tidak larut pada alkohol panas. Maaf, ada satu yang tertinggal. Ini ada alkohol biasa. Jadi tadi ini alkohol dingin dan ini alkohol panas. Lalu ini ada alkohol biasa ya, akan saya masukkan minyak beberapa tetes, lalu akan kita aduk
sama seperti alkohol panas ataupun alkohol dingin, minyak ini tidak larut ke dalam alkohol. Seperti itu. Nah, baik, untuk percobaan kedua ini kita ada uji emulsi. Nah, pada uji emulsi ini kita akan melihat apakah akan terjadi emulsi antara minyak VCO dan indikator. Nah, untuk indikator yang digunakan itu ada rutan sabun, putih telur, lalu ada cuka pada suhu ruang, suhu panas dan suhu dingin, dan terakhir ada larutan baking soda pada suhu ruang, suhu panas dan suhu dingin. Nah, baik, saya sudah menyiapkan indikator-indikatornya. Yang pertama ini ada putih telur, lalu di sini ada sabun, larutan sabun. Yang berjiran kedua itu ada baking soda biasa, baking soda dingin, dan baking soda panas. Dan di deret terakhir itu ada cuka biasa, cuka dingin, dan cuka panas. Nah, kemudian kita akan memasukkan minyak VCO-nya itu ke masing-masing indikator. Baik, kita akan mulai pertama dari putih telur. Dapat kita lihat di sini minyaknya itu tidak terdapat dua fasa ya. Di sini minyaknya bercampur dengan putih telur dan tidak terjadi emulsi atau dua fasa. Lalu selanjutnya kita lihat ke sabun. Kita akan mengaduk rata dan kita diamkan. Di sini juga sama ya, tidak terdapat dua fasa. Kelihatan sih ada perbedaan warna, tapi sepertinya mulai bercampur ketika kita aduk. Lalu selanjutnya adalah di baking soda. Nah, untuk di baking soda yang biasa, nah dapat kita lihat nih ya, ada gumpalan dan terbentuk nih dua fasa. Yang fasa atas itu ada minyak, yang paling bawah tuh ada baking soda. Dari sini terlihat jelas kalau diaduk. Selanjutnya adalah baking soda yang dingin. Di sini lebih terlihat jelas lagi ya, ada gumpalan minyak. Minyaknya ini tidak bercampur dengan baking soda dingin. Lalu ini ada baking soda panas. Pada baking soda panas itu tidak terlalu jelas, ada sedikit gumpalan, sedikit, tidak sebanyak di baking soda biasa ataupun baking soda dingin. Lalu kemudian ini ada cuka biasa, ini sangat terlihat jelas ya, terdapat dua fasa ya, yang mana minyak ini lebih kental dari cukanya. Lalu selanjutnya ada cuka dingin. Nah, pada cuka dingin ini terlihat juga ada yang lebih kental ya. Yang lebih kentalnya tuh sepertinya ada di atas, bagian atas. Lalu yang terakhir ini ada cuka panas. Nah, pada cuka panas ini gumpalannya itu lebih sedikit, hampir sama sekali tidak kelihatan kalau tidak dilihat dengan jelas, bahkan hampir tercampur rata. Nah, demikian untuk
uji emulsi pada hari ini. Nah, baik, kita akan masuk ke percobaan yang terakhir, yaitu uji ketidakjenuhan lipid. Pada percobaan ini kita akan melihat apakah minyak VCO itu termasuk ke dalam lemak jenuh atau lemak tidak jenuh. Indikator yang digunakan ini adalah iodin. Di sini kita akan menggunakan betadin yang sudah diencerkan dengan rasio antara betadin dan air itu 1:4. Nah, untuk cara kerjanya itu, yang pertama kita akan memasukkan beberapa tetes betadin ke dalam minyak VCO, lalu kita akan menghitung seberapa lama waktu yang dibutuhkan oleh betadin untuk larut ke dalam minyak VCO. Nah, semakin lama waktu yang dibutuhkan oleh betadin atau iodin untuk larut ke dalam sampel, maka semakin jenuh sampel tersebut. Nah, baik, kita akan mulai. Pertama, kita akan memasukkan cairan betadin ini ke dalam minyak beberapa tetes dulu, dan kita akan menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk si betadin ini larut ke dalam minyak. Lihat, terdapat gumpalan ya. Lalu kita akan aduk. Nyalakan dulu stopwatchnya. Nah, kita akan aduk ya, berapa lama waktu yang dibutuhkan agar dia ini larut. Yap, 2 menit telah berlalu dan seperti ini hasilnya. Warna coklatnya telah hilang, tapi masih berbentuk gelembung. Nah, kemudian kita akan mulai meneteskan lagi, dan kita akan mengecek kembali waktunya. Sama ya seperti tadi, berapa tetes. Ini kita akan nyalakan stopwatch dan akan kita mulai aduk. Sama seperti tadi, kita aduk terus sampai coklatnya ini hilang. Nah, baik, dapat kita simpulkan bahwa minyak VCO ini dia cukup lama ya, lebih dari semenit waktu yang dibutuhkan untuk menghilangkan warna coklatnya. Dan bahkan pada penetesan kedua ini warna coklatnya tidak menghilang sama sekali. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa minyak VCO ini termasuk ke dalam lemak jenuh. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karin Partikasari dari kelas Kimia B. Di video kali ini saya ingin melakukan praktikum yang berjudul uji kualitatif lipid. Kita ketahui dulu tujuan dari uji kualitatif lipid. Yang pertama ada uji kelarutan. Bahan yang digunakan yang pertama ada air, alkohol, dan bensin. Lipid yang digunakan minyak goreng. Yang pertama adalah minyak dan bensin. Pertama kita tetesi minyak dengan bensin. Lalu yang kedua kita tetesi minyak dengan air. Lalu uji yang ketiga pada kelarutan adalah minyak dan alkohol. Yang kedua ada uji emulsi. Bahan yang digunakan pada uji emulsi suhu ruang ada cuka, soda kue, sabun, sama putih telur. Yang pertama, tuangkan tetesi minyak pada soda kue. Yang kedua, minyak dengan putih telur. Yang ketiga, minyak dengan cuka. Yang terakhir, pada uji emulsi ini minyak dengan sabun. Uji selanjutnya adalah uji ketidakjenuhan. Uji ketidakjenuhan ditetesi minyak dan ditetesi
beberapa tetes betadin. Selanjutnya ada uji emulsi dingin. Pertama, tetesi minyak dengan cuka yang sudah didinginkan. Lalu yang kedua, tetesi minyak dengan soda kue yang sudah didinginkan. Selanjutnya, uji kelarutan dingin. Bahan yang digunakan ada air, ada alkohol, dan ada bensin. Selanjutnya kita tetesi minyak pada air, alkohol, dan bensin. Selanjutnya ada uji kelarutan panas. Pertama kita tuangkan dulu minyak dengan alkohol. Yang kedua kita tetesi minyak dengan air panas. Selanjutnya kita akan membahas uji emulsi panas. Pertama kita tuangkan minyak kepada cuka yang sudah dipanaskan. Selanjutnya kita tuangkan minyak ke soda kue yang sudah dipanaskan. Berikut ada hasil uji percobaan pada lipid minyak goreng.